Latar belakang lemahnya penegakan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi permasalahan umum yang menjadi pemikiran bangsa Indonesia hingga saat ini, terutama kalangan aktivis dan akademis. Kasus-kasus yang dinilai belum usai diadili, misalnya kematian para aktivis secara misterius dan hingga kini masih meninggalkan tanda tanya besar. Salah satunya Marsinah, perempuan pemberani dan sangat kritis terhadap sistem perburuan yang timpang dan yang menjadi korban penghilangan paksa serta penyiksaan di rezim Orde Baru pada 8 Mei 1993. Jenazahnya ditemukan di sebuah gubuk di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk dalam keadaan mengenaskan. Landasan teori yaitu merujuk pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Dalam kasus ini merupakan HAM berat karena terdapat unsur yang memunculkan pelanggaran HAM berat, yakni pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Fakta kasus, Marsinah merupakan salah satu korban kejahatan hak asasi manusia. Hal ini bermula saat ia melakukan pemogokan kerja demi menuntut upah. Karena hal ini, Marsinah dikabarkan hilang, dan setelah 3 hari hilang, Marsinah ditemukan tewas dengan luka bekas pukulan benda tajam di beberapa tubuhnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, tercatat 9 nama yang berasal dari susunan kepemimpinan dan pemilik PT CPS sebagai tersangka pelaku penganiayaan Marsinah. Dalam persidangan tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding ke-9 orang dinyatakan bersalah. Ketika persidangan naik ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, semua tersangka malah dibebaskan. Tidak tuntasnya kasus Marsinah yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat menjadi bukti bahwa negara ini telah gagal menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia hingga saat ini. Analisis kasus pada pembunuhan Marsinah di atas merupakan pelanggaran HAM berat. Alasannya adalah unsur penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenangnya di luar putusan pengadilan terpenuhi. Dengan demikian, kasus tersebut tergolong patut dianggap kejahatan kemanusiaan yang diakui oleh peraturan hukum Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat. Jika melihat kasus Marsinah, tindakan unjuk rasa tidak menunjukkan dugaan kecenderungan pada aksi anarkis, namun merupakan hak konstitusional dalam sebuah negara demokratis. Jika harus berasumsi dalang dibalik pembunuhan Marsinah, maka secara umum dapat dicap oknum yang kontra terhadap aksi-aksi demonstrasi, khususnya pada oknum perusahaan yang memang tidak setuju terhadap kenaikan upah buruh. Putusan kasasi pada Mahkamah Agung membebaskan seluruh pihak dari segala dakwaan bebas murni. Memang berpotensi menimbulkan sejumlah pertanyaan. Melihat kenyataan di atas, perlu tindakan hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM, baik sebelum ataupun setelah dibentuknya pengadilan HAM. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat karena Marsinah tersebut melakukan demokrasi hanya karena meminta haknya yaitu kenaikan gaji. Bukan hanya Marsinah tetapi seluruh karyawan atau buruh yang bekerja di PT CPS tersebut melakukan hal serupa. Di lain sisi, atas pelakuan penganiayaan terhadap Marsinah juga diambil haknya untuk hidup. Ternyata si pelaku yang diduga membunuh Marsinah adalah petinggi CPS tersebut. Mereka mungkin merasa risih dengan kelakuan buruhnya yang selalu melakukan aksi demokrasi sehingga beberapa buruh dari PT tersebut menjadi korban penganiayaan hingga kematian. Seharusnya kasus ini dapat tersusut hingga tuntas sehingga masalah-masalah yang terkait dengan ketidakadilan tidak akan banyak terjadi, dan jika terjadi akan muncul banyak tokoh-tokoh yang berani untuk mengambil tindakan karena dilindungi dengan hukum yang jelas dan adil.